Ya, jumpa lagi teman-teman. Ini apalah kita bilangnya? Sebenarnya bagus multitester kita ini, cuman saya penasaran bagaimana tampilan PCB di dalamnya. Sembari kita bongkar, teman-teman juga dapat melihat. Mana tahu ada yang pengen tahu juga. Ini multitester Sanwa yang biasa kita gunakan. Kalau teman-teman lihat di video kita sebelumnya juga, untuk video-video kita, misalnya pengukuran power supply, perombakan penyetelan power supply kita kemarin, sudah kita gunakan multitester ini. Cara bongkarnya memang agak susah untuk multitester Sanwa ini. Bodinya lumayan kokoh lah dibilang. Itu teman-teman lihat ada bagian fuse-nya. Itu fuse 250 volt. Ya. Dia sedikit di atas tegangan listrik lah. Tegangan listrik 230 volt. Artinya mana tahu ada kejutan listrik di luar standar PLN, maka multitester kita ini bisa menyesuaikan diri lah. Perlindungannya melalui fuse. Fuse-nya itu akan langsung putus dia. Untuk cover pertamanya, tampilan belakang PCB-nya langsung nampak. Masih kosong, sepertinya di bagian dalam dia semua komponennya. Nah, itu kabelnya agak agak tersempit, kayaknya salah tempat mungkin. Dia berada pas di penghubung case belakang sama bodinya. Oh iya, ada juga bautnya. Kita buka dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 5 bautnya. 5, 4 deh. Ini cara bukanya teman-teman lihat, memang agak di video ini agak gampang saya buka, cuman sebenarnya susah buka buka covernya ini. Caranya coba dia pakai alat pembuka case HP atau pengungkit lah. Ungkit dia di semua sisinya, sisi kiri dan sebelah kanannya. Dari atas juga diusahakan diungkit dia. Lumayan susah lah. Mungkin beda multitesternya, mana tahu sama mereknya, cuman beda waktu pembuatannya, bisa jadi yang punya teman-teman lebih gampang. Untuk untuk switch atau perpindahan fitur multitesternya menggunakan sejenis apa dibilangin ya? Sejenis plat lah kita bilang dia. Itu nanti terhubung langsung pas kita putar searah jarum jam dia sesuai indikator yang di belakangnya itu. Misalnya kita mau ngeruahnya ke fitur mengukur tegangan atau mengukur resistor, jadi plat ini yang berputar nanti menjumper sesuai dengan posisi setelan yang sudah ada di PCB-nya. Kita lepas dulu bagian platnya. Untuk bagian LCD-nya teman-teman lihat agak dibilangnya udah termasuk LCD bagus lah ini. LCD ini menggunakan fitur sejenis dibilangnya, cuma nempel dia di platnya si PCB-nya, bisa terbaca berapa data yang diperoleh, bisa ditampilkan langsung di LCD ini. Biasanya LCD versi lama atau yang biasa, yang enggak premium, ini yang premium lah kita bilang. Yang enggak premium masih dia entah disolder, entah dihubungkan konektor pakai kabel atau bagaimana itu biasanya. Cuman ini udah menggunakan fitur apa namanya? Fitur apa namanya ini ya? Kurang tahu juga aku teman-teman. Mana tahu teman-teman tahu nanti
saling ngasih tahu kita nanti. Teman-teman lihat hanya sejenis karet dia. Untuk konektor tembaganya juga aliran listriknya tidak nampak seperti pada pada LCD handphone kayaknya dia. LCD light crystal display. Oh iya. LCD lah bisa disebut ini ya. Ya LCD. Kita pasang lagi. Jadi LCD-nya dipasang duluan, terus tinggal tempel oleh PCB-nya dari atas. Teman-teman lihat PCB-nya ada microcontrollernya yang di sebelah atas. Nah, teman-teman lihat itu. Itulah mungkin prosesornya atau microcontrollernya. FPP 6BA. Sama kayak chip prosesor handphone. Sesuai juga teman-teman, harganya juga lumayan mahal juga, pas lah ini. Ada harga, ada kualitas. Ada juga MOSFET ini ya. Resistor yang biasa juga, cuman dia langsung di solder di bagian depannya. Biasanya resistor seperti ini ada kabel-kabelnya juga, cuman ini resistor mini lah namanya ini. Resistor solder, resistor lengket. Untuk rel maksudnya itulah itulah penghubung dari setelan yang kita putar melalui indikatornya yang di balik case-nya itu. Pas kita putar dia ke tegangan, mungkin masuklah listriknya ke rel select, rel RH sama rel DH. Untuk arus terbacanya bukan arus sih namanya, untuk nilai data terhitungnya sampai dia 4.000 udah 4.000 angka lah, 4.000 lah maksimalnya. Mungkin lebih dari 4.000 gak terbaca lagi, atau mungkin multitesternya akan error dia, atau dibatasi sampai 4.000. Mungkin ada yang mau kita ukur 4.001, mungkin jadi blank atau bagaimana, mungkin harusnya LCD multitester ini. Untuk switchingnya teman-teman lihat dari situ dia yang saya tunjuk itu, pas di switching dia ke poin seperti itu, masuk dia ke salah satunya ke resistor, atau resistor. Ada yang melalui resistor, ada juga yang melalui langsung ke buzzernya. Mungkin pas kita switch dia ke bagian jalur buzzer, maka buzzer siap aktif. Seperti itu dia mungkin. Teman-teman lihat, itulah semua jalurnya mungkin udah digambar atau didesain oleh pabriknya. Mungkin produksinya lumayan simple sebenarnya, cuman kualitas yang membuat multitester ini mahal biasanya si prosesor itu. Kalau prosesornya mungkin lebih unggul lah daripada yang lain, mungkin lebih cerdas dia menyetel bagian dayanya, menyetel perlindungannya. Soalnya banyak multitester yang murahan, cuman pas salah ngukur kita langsung dia meledak. Ada juga kemarin teman-teman, kalau teman-teman juga pernah merasakannya, ada multitester yang harga di bawah 100-an. Saya coba ngukur tegangan lebih dia, langsung dia meletup bagian mesinnya. Nah, teman-teman lihat yang di bagian case-nya itu 4.000 terhitung dia, 4.000 count katanya. 4.000 nilai maksimalnya mungkin. Nah, itu ada dioda juga. Resistor pasti banyak di sekeliling
si prosesornya. Soalnya listrik yang masuk ke prosesornya itu harus sangat stabil lah istilahnya. Misalnya prosesornya butuh harus 5 volt sampai arus ke situ sekitar 6 volt, mungkin sensitif lah bisa dibilang kalau si prosesor ini. Resistornya juga harus yang toleransinya sedikit. Ada toleransi yang 5%. Mungkin kalau di sejenis PCB seperti ini yang kualitas bagus, premium lah kita bilang. Premium udah sampai enggak ya? Platinum atau kualitas gold. Harus akurat lah, mungkin itulah salah satunya keunggulannya yang membuat harganya menjadi mahal. Nilai jualnya menjadi mahal. Nah, di bawahnya juga ada kapasitor atau kapasitor itu teman-teman. Kapasitor AC atau aku yang salah? Kayaknya kapasitor dah. Itulah kapasitor AC. Soalnya ada juga kapasitor DC. Kapasitor Miller namanya biasanya. Itu untuk transistornya juga teman-teman lihat ada, soalnya banyak jenis transistor, ada yang versi jengkol, ada yang versi MOSFET juga bagian transistor lah. Nah, ini teman-teman lihat semua tampilannya. Oke lah, sama-sama kita tahu kita. Demikian video kita teman-teman, terima kasih.